Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pagi apa siang ini? Pagi apa siang? Siang ya, jam 10 itu udah siang ya. Ini jam berapa? Jam 10 ya, jam 10. Alhamdulillah ya, tidak ada yang sakit ya. Ini sepertinya kita kehilangan 50% penduduknya. Yang kemarin kelihatan rapat, ini kelihatan agak renggang. Apa karena saking panas ya? Saking panas terus bikin soft yang agak renggang gitu kan. Ya, insya Allah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian parenting kita, yang hari ini judulnya adalah Al-Ummu Madrasatul Ula ya. Ibu adalah madrasah pertama. Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah berkahi, kita telah sampai pada kajian di siang hari ini, pada hari ini dengan tema Al-Ummu Madrasatul Ula. Dari kajian-kajian yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana peran seorang ayah, bagaimana peran seorang ibu di dalam rumah tangga. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana jika ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bapaknya tidak berperan ya di dalam masalah dunia pendidikan, baik itu bapaknya sudah meninggal dunia dahulu atau kemudian bapaknya tidak begitu berperan di dalam dunia pendidikan. Ala kulli hal, Bapak Ibu hadirin, Anas bin Malik salah seorang sahabat terbaik ya. Dia dididik oleh seorang ibu tanpa bapak. Imam Asy-Syafi'i juga sama, Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, kemudian Imam Bukhari ya itu juga sama. Jadi dididik tanpa adanya peran seorang ayah di situ. Ya, jadi beda antara wujud. Ya, biasanya ada wujud ayahnya ada, tetapi peran sebagai seorang ayah di situ tidak ada. Ya, jadi kadang anak itu lebih butuh peran daripada wujud. Ya, daripada wujud seorang bapak ada tapi tidak berperan, itu lebih penting peran. Ya, peran ini bisa digantikan Bapak Ibu hadirin, bisa digantikan oleh pamannya, bisa digantikan oleh ustadz, ya boleh ustadznya, asatidahnya, bisa digantikan oleh guru-guru yang ada di sekolahan dan lain sebagainya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Faisal Fadli untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi ala sa'iri ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kuf'i wan nadhir, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu 'ala wahyihi. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Fahadallahu bihi ta'ala minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah wa katsara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ailah. Fa salawatullahi 'alaihi wa 'ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Mattasalat 'ainun bi nadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama
marilah kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga kita bersyukur atas nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena sejatinya hakikat syukur yaitu tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak dia yang memberi nikmat. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian parenting. Mungkin ini sudah pertemuan yang ketiga kita mengkaji bersama bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja kita selalu belajar setiap harinya, bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari sebulan sekali, tetapi yang paling penting adalah setiap hari kita belajar menjadi orang tua yang baik, belajar untuk menerapkan setiap ilmu yang kita pelajari dari berbagai majelis tentang parenting khususnya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana sudah disampaikan oleh beliau, Ustadz Arif Musli sudah sedikit menyinggung bahwa pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini temanya adalah tentang bagaimana menjadi seorang ibu, ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang utama ataupun sekolah yang pertama. Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana menjadi seorang ibu yang teladan. Kita mengutip sebuah surat dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya juga sama, ayat ke-33. Silakan bagi yang membawa mushaf atau mungkin membawa Android bisa dibuka. Ya, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang muslimah yang teladan bagi anak-anaknya. Itu ada dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya sama, 33 juga. Sudah ketemu ibu-ibu? Sudah ada yang membuka mungkin di HP-nya, di Android-nya? Ya, boleh dibaca. Ada salah satu yang membacakan. Gimana? Boleh Bu, boleh silakan. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan berpegang rapi seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Baik. Redaksi Arabnya waqarna fi buyutikunna, gitu ya. Waqarna fi buyutikunna. Tentu saja ayat ini mukhatabnya yang menjadi lawan bicara atau yang diajak bicara dalam ayat ini yaitu istri-istri Nabi, istri-istri para nabi, yang ayat-ayat sebelumnya sudah menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak menjanjikan harta, tidak menjanjikan kesenangan duniawi kepada istri-istri beliau. Kemudian disambung dengan ayat ini, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wahai istri, wahai para ibu-ibu, waqarna fi buyutikunna, berdiam diri di dalam rumah. Kenapa? Tujuannya supaya anak bisa belajar dari ibu. Tujuannya supaya anak melihat bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara minum yang baik, bagaimana adab berpakaian, kemudian adab
makan, adab minum, adab ke kamar mandi, adab sebelum tidur. Semua adab-adab ini bisa dipelajari oleh anak dari pengajaran ibunya atau langsung uswahnya yang diberikan oleh sang ibu kepada anaknya. Kalau bapak mungkin lebih sering di luar. Sehari aja laki-laki itu minimal ya keluar rumah 5 kali. Minimal itu. Sholat jamaah. Belum lagi kalau ada urusan bisnis, kalau ada urusan dakwah, kalau ada urusan-urusan yang lain. Ini laki-laki. Sedangkan perempuan, perintah asalnya adalah berdiam diri dalam rumah supaya apa? Anak tidak kehilangan sosok teladan. Ya, perintah utamanya adalah supaya berdiam diri di dalam rumah agar anak melihat figur teladan yang bisa dijadikan panutan. Hari ini banyak sekolah-sekolah, bahkan universitas, ya, ada fakultas hukum tapi tidak ada fakultas keadilan. Ada fakultas pendidikan tapi tidak ada fakultas uswah hasanah. Ya kan? Ada fakultas tarbiyah tapi tidak ada fakultas uswah hasanah. Menunjukkan apa? Bahwa yang seperti itu tidak hanya diajarkan secara kognitif tapi melihat langsung praktiknya seperti apa. Nah, ketika ibu-ibu tidak betah di rumah, lantas anaknya nanti melihat siapa? Anaknya juga akan keluar rumah. Di luar rumah anak dididik oleh orang lain. Alhamdulillah kalau ketemunya yang baik-baik. Kalau ketemunya yang buruk, fitrah anak ini bisa rusak. Kenapa? Karena tanggung jawab pendidikan yang semestinya lebih banyak diambil peran itu oleh seorang ibu justru terbengkalai. Kenapa? Karena di ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, di potongan selanjutnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan tabarruj? Tabarruj itu dari kata burjun. Burjun itu sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat megah, mewah, dan menonjol. Terlihat menonjol, seperti kalau kita lihat ya, Burj Khalifah itu apa artinya? Burj Khalifah apa? Menara, kan terlihat mewah, terlihat megah, menonjol sekali ya kemewahannya. Nah, tabarruj adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk menonjolkan diri. Nah, ibu-ibu ini diminta untuk lebih banyak di rumah, sekalipun keluar rumah benar-benar mendesak, benar-benar penting, entah itu thalabul ilmi atau ke pasar, yang hajahnya benar-benar mendesak, bukan keluyuran. Lawan kata diam di rumah itu tabarruj. Tabarruj ingin menampakkan diri, menampakkan kecantikan, ya. Bagian-bagian yang seharusnya ditutup justru terbuka. Nah, ini disebut dengan tabarruj. Lawan katanya waqarna fi buyutikunna adalah tabarruj tadi. Ya, menampilkan, menonjolkan kecantikan diri, ya, sehingga kemudian menjadi fitnah di tengah laki-laki. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita pahami bukan sekedar waqarna fi buyutikunna ini hanya diam di rumah, tetapi pesannya adalah mendidik anak tadi. Kemudian tabarruj sekarang mungkin bisa dilakukan di dalam rumah. Iya, di dalam rumah. Tapi ternyata masih tabarruj juga, tabarruj online. Joget-joget, pasang foto yang itu pun udah dijepret berkali-kali, pilih yang paling bagus. Yang paling bagus itu pun ternyata masih diedit. Bu, perempuan itu kalau udah ngedit foto, jangankan jerawatnya, rasa malunya pun hilang. Ya kan? Ini pentingnya apa? Menumbuhkan rasa malu. Ra'su makarimil akhlak al-haya. Kata Ibunda Aisyah, puncak dari akhlak mulia itu adalah rasa malu. Bagi perempuan, kalau laki-laki puncak dari akhlak mulianya apa? Asyaja'ah, keberanian dan tanggung jawab. Anak laki-laki pendidikan dominannya, ajari dia tanggung jawab, ajari dia keberanian. Kalau perempuan, pendidikan dominan bagi anak perempuan, ajari dia rasa malu. Karena hari ini dengan kecanggihan teknologi, media sosial luar biasa begitu ya, dikunjungi oleh banyak orang,
banyak mata, banyak tangan, banyak telinga, banyak mulut, ya, akhirnya hilanglah budaya malu. Ini yang kemudian kita sayangkan. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini acuan pertama yang berkaitan dengan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah utama bagi anaknya. Kenapa? Karena ayatnya sudah jelas. Ibu harus di dalam rumah melihat. Kalau misalkan ada kesempatan nanya gitu, atau nonton video yang sudah ada, coba cari video tentang kehidupan para CEO, para direktur. Ketika ditanya istri-istri mereka itu ngapain? Di rumah suruh jadi ibu rumah tangga, suruh ngurusin anak, suaminya yang kerja, kan seperti itu. Terus gimana Ustaz? Apakah perempuan tidak boleh bekerja? Hukum asalnya di rumah. Akan tetapi kalau memang menghajatkan bekerja, dia single fighter, single parent, ya, jualan, ya bagaimana lagi? Tentukan kondisi. Tetapi hukum asalnya dia adalah seorang ibu yang menjadi teladan bagi putra-putrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian poin kedua, itu tadi poin pertama ya, surat Al-Ahzab ayat 33. Poin selanjutnya, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Kalau kita kaji kembali penyampaian para ulama, menjadi ibu yang baik itu diusahakan dalam 3 kondisi. Kapan? Pertama, sebelum menikah. Sebelum menikah, seorang perempuan harus menjaga kemuliaannya, kesuciannya, dan itu menjadi jaminan dia dalam meraih kesuksesan ketika mendidik anak. Kalau kita lihat istri-istri Nabi itu kan ya ada banyak, tetapi yang punya anak cuma satu, siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dari sekian banyak istrinya Nabi Muhammad, kita ambil contoh Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau yang menjadi ibu dan punya anak, begitu ya. Kalau istri-istri beliau yang lain dinikahi tapi tidak melahirkan anak. Inilah keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika Aisyah radhiyallahu anha sering mendapati Rasulullah kok nyebut-nyebut nama Khadijah terus, Aisyah bilang apa? Ya Rasul, kenapa masih ingat-ingat Khadijah? Bukankah Allah sudah mengganti Khadijah dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya dirinya. Khadijah itu kan engkau nikahi dalam keadaan beliau sudah tua, sedangkan Allah telah mengganti yang lebih baik, aku yang masih lebih muda. Aku ini masih perawan ketika engkau nikahi. Rasulullah langsung marah. Wajahnya berubah menunjukkan ketidakridhoan dengan ucapan Aisyah. Setelah diam beberapa saat, Rasulullah berkata, wallahi, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. 3 keutamaan Khadijah. Yang pertama, dia beriman saat kebanyakan orang ya menolakku. Di saat semua orang itu belum menerima dakwahnya Rasulullah, Khadijah yang pertama kali menerima dakwah beliau. Kemudian yang kedua, Khadijah, keutamaan Khadijah itu apa? Beliau memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW di saat kebanyakan orang memberi siksaan kepada beliau. Dan keutamaan yang ketiga, Khadijah memberi keturunan kepada Rasulullah, sedangkan mereka istri-istri Rasul yang lain tidak memberi keturunan. Ketika itulah Rasulullah langsung meninggalkan Aisyah begitu saja. Setelah menyebutkan wallahi tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah, lalu menyebutkan 3 keutamaan ini, Rasulullah pergi begitu saja, meninggalkan Aisyah yang tadi habis ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, poinnya apa? Punya anak. Khadijah adalah seorang ibu. Nah, tadi kita sudah menyebutkan poin pertama, menjadi ibu yang baik. Rahasianya adalah menjaga kesucian sebelum pernikahan. Itu ada nggak dalam diri Khadijah? Jelas ada. Khadijah seorang saudagar yang kaya raya dan namanya terkenal. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan janda.
Kira-kira perempuan punya duit banyak, kalau dia tidak punya iman, tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri, mungkin nggak dia bermaksiat? Sangat mungkin sekali. Tetapi Khadijah, seorang pengusaha kaya raya, mendapatkan gelar At-Thahirah. Ini di tengah masyarakat yang masih jahiliyah sudah mendapatkan reputasi At-Thahirah, perempuan suci. Sebelum menjadi istri Nabi, Khadijah sudah dikenal At-Thahirah, perempuan yang suci. Ini yang pertama ya. Jadi kiat sukses menjadi ibu yang baik, ibu yang teladan adalah dia menjaga dirinya sebelum pernikahan, sebagaimana Ibunda Khadijah menjaga kesuciannya sebelum pernikahan. Padahal kalau mau bermaksiat itu mudah sekali, tetapi justru beliau tidak mau melaksanakan kemaksiatan, bahkan mendapatkan gelar At-Thahirah. Kemudian yang kedua, kiat menjadi seorang ibu yang sukses dalam pendidikan anaknya adalah ketika ia sedang hamil. Ketika ibu ini sedang mengandung anaknya, kurang lebih selama 9 bulan. Ibu mengandung. Ini yang disebut dengan tarbiyatul janin. Janin itu ternyata bisa dirangsang, janin itu ternyata bisa diajak berbicara, janin itu ternyata bisa merekam, menghafal suara ibu atau ayahnya ketika dia masih berada di dalam perut ibunya. Dan tarbiyatul janin ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebelum anak ini lahir sudah dibiasakan mendengar ayat suci Al-Quran, sudah dibiasakan dengan kisah-kisah. Jadi kalau ibu-ibu hamil nih, jaga betul amalan soleh. Kenapa? Itu akan berpengaruh pada karakter anak. Akhlak anak ini tergantung bagaimana kondisi ruhiyah seorang ibu ketika hamil. Ini saya ambil satu contoh kisah ya. Kisah ini cukup menyentuh. Ada seorang ibu ya, menceritakan pengalamannya begitu. Dia punya kios di sebuah pasar. Kodorolo pasarnya terbakar. Nggak tahu lah ya, ini ada yang bakar beneran atau faktor ketidaksengajaan lalu terbakar. Kiosnya terbakar. Ibu ini nangis karena asetnya habis, ludes, merasa bangkrut, rugi. Lalu ketika sang ibu menangis mendapati kiosnya terbakar, tangannya dipegang oleh si anak. Sabar mah, kita masih punya Allah. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau misalkan ibu punya anak yang seperti itu, kira-kira terharu atau tidak? Terharu. Kita lagi jatuh-jatuhnya, tangan kita dipegang oleh anak kita, terus dia bilang, berbisik ke telinga ibu sekalian, sabar mah, kita masih punya Allah. Nah ketika ditanya punya usut, apa sih amalan yang dilakukan oleh sang ibu ini? Kok bisa dia punya anak yang luar biasa, bahkan memotivasi ibunya ketika sedang down? Dia juga bingung. Saya kayaknya nggak rajin ikut majelis taklim gitu. Ya, karena dia jaga toko kan. Kalau baca Quran juga tidak rajin-rajin amat, saum sunnah juga tidak begitu rutin. Tapi dia ingat, ketika dia sedang hamil anak ini, dia rajin banget baca Quran, terutama surat Al-Mulk. Bacanya, karena surat Al-Mulk ini kan sunnah ya, kita membaca surat Al-Mulk setiap malam itu sunnah. Dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang sampai orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita pernah punya dosa kecil ataupun besar, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, lalu dengan dosa tersebut kita mendapatkan hukuman di alam barzah ataupun di ini, mengkondisikan anak ketika sedang hamil sampai anaknya secerdas itu. Cerita yang lain, seorang ibu punya 2 anak. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Di mana anak pertamanya perempuan ini solihah, anak perempuan solihah, pintar, cerdas, dan bisa dikatakan potret ideal lah ya, anaknya ini, anak pertamanya. Bahkan sang ibu sering banget ditanya sama ibu-ibu yang lain, Bu, ibu ngedidik anak gimana caranya? Kata ibunya apa? Gak tahu.
Kenapa? Karena sang ibu ini termasuk wanita karir, banyak di luar rumah, Ketika ditanya gimana cara ngedidik anak, punya anak sesoleha dia gitu, pintar, soleha itu ya, dan sekian banyak kelebihan yang dimiliki oleh anaknya tadi. Ibu ini bilang nggak tahu, tapi memang ibu ini punya anak lagi, laki-laki, adiknya dari yang perempuan. Dan anak ini mungkin yang laki-laki berbanding terbalik dengan kakaknya. Kalau kakaknya rajin sholatnya, rajin baca Quran, ternyata adiknya apa? Adiknya harus dioprak-oprak kalau mau sholat, males, ya kan? Dan kekurangan-kekurangan yang lain begitu banyak. Intinya apa? Anak pertama sama anak kedua ini bainas sama wasumur. Perbandingannya itu seperti langit sama sumur bor, jauh banget. Ketika ditanya sang ibu gimana ngedidik anak, ibu ini bilang nggak tahu. Tapi dia bilang, saya ingat dulu ketika hamil pertama, saya itu takut mati. Karena hamil pertama kan sangat menjaga makanan, sangat menjaga diri, bahkan rajin qiyamul lail. Karena ini kelahiran pertama, kehamilan pertama yang betul-betul dijaga, baik itu secara fisiknya, baik itu secara ruhiyahnya. Maka ketika lahir, anak ini perempuan dan alhamdulillah tumbuh besar jadi soleh. Padahal ibu ini ya nggak mendidik, karena banyak di luar rumah untuk mencari nafkah tambahan. Suaminya kerja, istrinya juga kerja. Anaknya dititipkan ke pembantu atau ke nenek kakeknya. Kan biasanya seperti itu ya. Tapi ibu ini punya kelebihan ketika hamil anak pertama, ingat mati terus. Sering sholat, sering baca Quran. Begitu hamil yang kedua, kenapa anak yang kedua ini nakal? Karena di usia pernikahan yang kesekian, di hamil kedua ini sudah mulai apa? Sudah mulai kaya, berjaya. Akhirnya udah merasa udah punya pengalaman hamil pertama kayak apa, pengalaman hamil kedua mungkin tidak begitu takut seperti hamil pertama. Dan juga ketika hamil kedua ini sering jalan-jalan, sering keluyuran ke mall, ke tempat karaokean, sehingga anaknya jadi seneng musik, jarang ngaji. Nah seperti itu. Ini pengaruh mentalitas seorang ibu bagi anaknya, pengaruh aktivitas seorang ibu ketika hamil bagi akhlak sang anak nanti ketika sudah lahir. Ini yang kedua ya Bu ya. Poin kedua ketika hamil. Pertama, sebelum menikah jaga kesucian diri. Kemudian ketika sedang hamil tingkatkan ketakwaan. Poin ketiga, kedua ya tadi ya. Ketiganya apa Bu? Poin ketiga adalah bagaimana menjalankan tugas seorang istri dan seorang ibu sebaik-baik mungkin, karena almar'atu mas'ulatun li baiti zaujiha. Perempuan itu bertanggung jawab atas kondisi rumah suaminya. Dalam Islam seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat garang, orang yang dikenal tegas, ditakuti oleh masyarakatnya. Bahkan suatu ketika ya Umar bin Khattab ya, ketika melintas di tengah rakyatnya ketika beliau sudah menjadi khalifah ya, itu ada seorang perempuan yang sedang hamil, dengar suara Umar, dengar berita bahwa Umar sedang belusuan begitu ya. Perempuan ini saking takutnya sampai keguguran. Gak kebayang itu Pak, gimana mengerikannya sosok Umar ketika itu. Umar turun ke bawah ya, ke lapangan meninjau kondisi masyarakatnya. Masyarakatnya ketakutan, saking takutnya ada seorang ibu-ibu yang lagi hamil lalu keguguran. Saking takutnya mendengar Umar. Dan oleh Ali bin Abi Thalib, penasihat kenegaraan ketika itu, Umar harus membayar denda. Karena apa? Gara-gara dia satu nyawa menghilang. Seperti itu. Ini benar-benar terjadi. Ini luar biasa Umar. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah bersama para sahabiah, bersama istri-istri beliau, begitu konsultasi, biasa Rasulullah menerima konsultasi sambil istri para sahabiah ini suasananya sangat cair. Ada ketawa-ketawa begitu kan. Konsultasi nyari
renyah begitu. Saat mereka mendengar salamnya Umar, Assalamualaikum, Umar datang itu langsung diem semua. Yang tadinya ketawa-ketawa langsung tegang. Ketika mendengar salamnya Umar, ada Umar. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah, mereka tadi perasaan ketawa, kok saya datang jadi diam semua? Apa yang membuat mereka ketawa? Engkau telah berhasil membuat mereka ketawa, sementara aku malah bikin mereka takut. Kata Rasulullah apa? Jangankan mereka, setan aja takut sama kau. Ya, wallahi kata Rasulullah, tidaklah kamu menempuh suatu jalan yang di jalan tersebut ada setan, lalu dia akan mencari jalan lain karena gak mau berpapasan dengan kamu. Ya, tahu ya? Jadi dua contoh ini benar-benar konkret betapa Umar sosok yang sangat karismatik, disegani, garang. Tetapi begitu sampai rumah, ketika beliau menjadi khalifah, ada orang yang pengen konsultasi. Kenapa? Karena istrinya cerewet. Dia pengen konsultasi bagaimana menghadapi istri yang cerewet kepada Umar bin Khattab. Nah ternyata ketika dia datang ke rumah Umar bin Khattab, Umar lagi dimarahin istrinya. Dan Umar cuma diem saja. Loh kok cuma diem? Umar yang begitu menakutkan kalah di depan istri. Ini bukan menang dan kalah. Apa kata Umar? Ya ghassalah, khabbazah, dan tabbakhoh. Ghassalah mencuci kan? Kemudian khabbazah menyediakan apa? Khubz makanannya, dan tabbakhoh memasak. Artinya tugas seorang perempuan adalah sumur, kasur, dan dapur. Nah, dengan inilah ya Umar bin Khattab sangat respek, sangat hormat kepada istrinya. Mau istrinya secerewet apapun, marah kayak apapun, Umar bin Khattab diam. Kenapa? Karena ibu itu sudah capek. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau ibu, ya istri-istri bapak-bapak ini pada cerewet, ya kan, anggap aja, ya itu radio gitu ya. Ya karena mereka udah capek, mentalnya kena itu. Nah, ibu-ibu pagi-pagi itu benar-benar berat. Bangun pagi harus nyiapin sarapan, nyuci, belum lagi anaknya yang teriak, macam-macam. Ya, penghormatan tertinggi kepada perempuan dalam Islam yang pertama kali harus dihormati, dipenuhi haknya oleh seorang anak adalah haknya ibu. Kenapa? Wahnan ala wahnin. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi seorang ibu itu, wanita dalam Islam dihormati karena menjalankan peran sebagai ibu yang hamil, menyusui, dan ngurus rumah. 3 poin yang sudah saya sampaikan menjadi kunci keberhasilan seorang wanita menjadi ibu bagi anak-anaknya. 1, ketika sebelum menikah menjaga kesucian diri. Ketika sedang hamil, meningkatkan ketakwaan di sisi Allah SWT. Dan yang ketiga, sudah punya anak, betul-betul menjaga kondisi rumah. Ya, beda rasanya Bu. Kalau suami ibu makan masakan pembantu atau makan masakan dari luar, itu beda. Tapi kalau ibu belajar bagaimana, kan di YouTube banyak resep ya. Bagaimana cara membuat dendeng, ya kan? Bagaimana cara membuat garang asam. Itu ya kalau misalkan ibu-ibu ini belajar, ya kan, benar-benar luar biasa menyajikan ya makanan terbaiknya, masakan terbaiknya untuk suami, maka suami pun akan semakin cinta kepada ibu. Witing tresno jalaran saka kuliner. Ya gitu ya Bu. Karena cinta itu akan semakin bertumbuh dengan masakan yang enak yang ibu sajikan untuk suami. 3 poin menjadi ibu yang baik. Kemudian selanjutnya ini ada sedikit tambahan ya, karena saya juga baru jadi orang tua belum lama, kita sama-sama belajar. Saya sering mendengar dan membaca, mendengar, berdiskusi yang kaitannya dengan parenting ataupun tarbiyatul atfal. Di antara tokoh-tokoh ini yang akan kita kutip perkataan-perkataannya. Ini quotes, kumpulan quotes selama saya
diminta oleh Ustaz Arif Musli, bukan diminta sih, dikasih tugas, ya kan? Itu langsung buat judul untuk 5 bulan. Saya juga kaget itu. Nah, dikasih tugas untuk belajar parenting, ya alhamdulillah ya, dapat ilmu, saya dapat ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Ini beliau seorang ulama, Mustafa Sibai, menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah tulisan, warisan paling berharga bagi para anak adalah bimbingan dan pendidikan yang Anda berikan. Sementara peninggalan yang paling bermanfaat setelah kematian adalah ilmu dan bantuan Anda kepada orang lain. Catat baik-baik itu, Bu. Kalau kita pengen memberi hadiah terbaik bagi anak adalah uswah hasanah. Itu nanti anak punya akhlak dan attitude yang luar biasa, menjadi modal utama dia dalam mengarungi kehidupan. Iya kan? Modal utama itu apa? Akhlak. Akhlak yang baik. Orang punya akhlak yang baik, insya Allah lancar rezekinya. Orang punya akhlak yang baik, banyak kenalan di mana-mana. Orang punya akhlak yang baik, dicari-cari bukan mencari-cari. Hari ini banyak orang nyari kerjaan, Pak ya. Banyak orang mencari kerjaan sampai antri ribuan. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu rizqoni. Rizki itu ada 2. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Rezeki yang kamu cari dan rezeki yang mencari-cari kamu. Emang ada orang dicari-cari rezeki? Ada. Siapa? Orang yang berakhlak mulia. Maka dari itu kalau kita memberi warisan kepada anak, bukan hanya sekedar harta. Harta meskipun triliunan itu cepat habisnya. Uang itu paling cepat habis. Karena itu dunia. Dunia itu diperumpamakan seperti air. Air itu kan selalu berpindah-pindah, nggak diam satu tempat. Maka warisan paling berharga adalah keteladanan yang kita berikan, akhlak mulia, sehingga ketika orang melihat anak kita, masya Allah, akhlaknya bagus banget. Ya kan ada nasibnya, akhlak ialah bunga diri. Kemanapun orang yang punya akhlak akan disenangi, kan seperti itu. Meskipun ya ada aja hater, hasader itu ada aja. Justru kalau kita dibenci orang, ya orang itu iri, dengki kepada kita, menunjukkan kita orang yang sukses. In lam yahsudka syakhsun fa anta syakhsun fasil. Kalau nggak ada orang yang iri sama kamu, berarti kamu orang yang gagal. Saking gagalnya, nggak punya value yang bikin orang dengki sama kamu. Nah, tetap aja. Tapi intinya akhlak mulia dulu, orang bakal suka. Orang kalau punya akhlak mulia, disegani lawan ataupun kawan. Nah, kemudian peninggalan yang paling bermanfaat adalah ilmu dan bantuan. Ya, satu memberi akhlak, contoh setiap hari, ketika marah seperti apa, ketika tidur seperti apa, ketika berkendaraan seperti apa. Biasakan, Bu. Kalau sama anak, ayo baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi. Itu nanti anak hafal. Setiap berkendaraan dengan anak baca itu bagian daripada uswah. Kemudian ilmu. Selain ilmu apa? Bantuan Anda kepada orang lain. Bisa jadi nih kita semua yang hari ini punya banyak kemudahan, ya. Itu karena kakek nenek kita sering membantu orang lain, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini modal kita, Pak. Jadi duit itu jangan dieman-eman, ya kan, ditumpuk lalu diwariskan kepada anak. Enggak, kita kasih bantuan kepada orang lain. Nanti itu akan menjadi energi positif yang mencair bagi kemudahan anak kita. Ingat, perintah untuk sholat seringkali berdampingan, diiringi dengan perintah untuk berzakat. Dan waqimus sholat wa atu zakat. Sholat itu haknya Allah, zakat itu haknya manusia. Ya kan? Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan. Ini saking pentingnya. Bahkan ketika sholat, kita mengakhiri sholat kita setelah kita bertahiyat kepada Allah, bertahiyat kepada Rasulullah, bertahiyat kepada orang-orang soleh, kita akhiri dengan salam tengok kanan, tengok kiri. Filosofinya apa? Lihat sebelah kanan kirimu, siapa yang lagi kesulitan, bantu. Jadi sholat itu adalah menumbuhkan kecerdasan spiritual dan sosial. Bantu orang lain. Itu kunci keberhasilan kita dalam mendidik anak. Nanti kan anak juga melihat, oh iya, bapak saya dulu sering bantu orang, masa saya nggak kayak gitu. Nanti anak akan mewarisi itu. Ini jadi amal jariah, dapat pahala dan juga dapat keberkahan bagi anak. Berkah itu apa sih, Pak?
Kan kalau orang nikah dapat doa barakallahu laka ya. Wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Berkah itu bukan berarti hidupnya mulus terus, enggak ada orang yang hidupnya mulus terus. Rasulullah aja penuh dengan cobaan. Para nabi penuh dengan cobaan, bahkan cobaan paling besar itu cobaannya para nabi. Al-anbiya summal amsal fal amsal. Jadi berkah itu bukan berarti hidupnya lurus, nggak ada ujian. Berkah itu adalah bertahannya nilai-nilai ilahi dalam segala kondisi. Ketika kaya, nggak norak. Ketika miskin, nggak malu-maluin. Benar nggak? Itu yang disebut dengan berkah. Ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah mendapatkan kebaikan. Uang kebaikan. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di situ maksudnya adalah harta. Manusia itu udah tabiatnya senang duit. Mau sakit hati, sakit gigi, kasih tumpukan duit 100.000 sembuh. Obat terbaik adalah tumpukan duit 100 ribuan. Stres apapun hilang gitu ya. Nah, manusia itu senang duit, ya kan? Tapi apa poinnya? Ketika orang itu punya duit, ciri duit yang berkah itu menumbuhkan kita semangat untuk peduli kepada orang lain. Ini ciri harta yang berkah, membuat kita semangat untuk berbagi. Ciri ilmu yang berkah membuat orang semakin tawadhu. Kalau ada orang belajar, kok jadi sombong, berarti dia baru di tahap pertama. Kalau ada orang belajar, kok semakin tawadhu, berarti dia sudah di tahap tertinggi dari keilmuan. Kenapa? Semakin banyak belajar, semakin banyak kita tidak tahu ilmu padi. Gak beda kayak orang baru belajar silat, Pak. Orang baru belajar silat, wah merasa udah menguasai beberapa jurus, tiang listrik diajak ribut. Jangankan orang, tiang listrik pun diajak ribut, ayo wah gitu. Ini saking sombongnya. Tapi kalau orang udah benar-benar master kungfu, master tai chi apa segala macam, dia santai. Tapi begitu diusik, keluar jurus andalannya. Kan begitu. Nah ini yang disebut dengan berkah. Nah selanjutnya poin mutiara hikmah dari Dr. Abdul Karim Bakar. Ini Bu, termasuk pakar pendidikan dari Suriah. Kalau ibu-ibu sering dengar ceramahnya Ustaz Budi Asari juga merujuk kepada beliau. Dr. Abdul Karim Bakar banyak karyanya dan beliau konsentrasinya memang di dunia pendidikan. Memang karya-karyanya belum banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, bahkan salah satu tips menarik dari Dr. Abdul Karim Bakar ya supaya menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga dan mendidik anak. Ini tips dari Dr. Abdul Karim Bakar. Mendidik anak, seorang ibu berkewajiban untuk menanamkan otoritas ayah dalam keluarga. Saking pentingnya otoritas ayah dalam keluarga, Dr. Abdul Karim Bakar merekomendasikan kalau perlu bikin rekayasa. Misal anak minta sesuatu, apalah, minta dibeliin mainan. Ayahnya pura-pura keluar kota, lalu ibunya nelpon didengar oleh anaknya. Ayah, ini si anak minta ini, boleh nggak? Anak jadi tahu, oh kalau apa-apa izin dulu sama ayah. Saking pentingnya otoritas seorang ayah, sampai ibu pun perlu bikin rekayasa seperti itu. Kalau perlu dibikin rekayasa. Kalau asli beneran malah bagus gitu ya. Ini dari Dr. Abdul Karim Bakar. Kenapa? Kalau anak sudah tidak respect sama ayahnya, itu sulit jadi baik. Makanya ayahnya juga harus introspeksi, jadi ayah yang menyenangkan, menenangkan. Di samping sisi lain, ibunya harus menanamkan bahwa apa-apa ngomong dulu, konsultasi dulu, harus dapat rekomendasi dari ayah. Nah, beliau, Dr. Abdul Karim, menerangkan kepada kita orang tua, merendahkan posisi anak hanya membuahkan penolakannya untuk mendengar nasihat dan merampas kehormatannya. Dua hal tersebut dapat melahirkan tindakan jahat. Hati-hati orang yang sekarang menjadi nakal, anak-anak yang mungkin kemarin lagi rame membuli temannya sampai patah-patah, nakal, ya membuli temannya ataupun kemudian jatuh pada kemaksiatan yang kategorinya al-kabair, dosa besar, bisa jadi dia tidak punya kesempatan untuk berbicara di rumahnya. Kalau anak salah,
Ingat kemarin ya, kalau tidak salah pekan sebelumnya, kalau anak salah cukup tegur kesalahannya, jangan jatuhkan kepribadiannya. Cukup bilang aja, oh, ibu gak suka kamu kayak gitu. Satu kalimat itu sudah mengena di anak. Tapi kalau sampai ibu ceramah, innalhamdulillah sampai wassalamualaikum, itu anak malah kesel. Cukup satu kalimat singkat mengena kepada anak. Tapi kalau saking banyaknya sampai berbusa-busa, itu nggak akan masuk di telinga anak. Masuk telinga kanan, ya, keluar lewat hidung. Gitu. Ya, itu kenapa? Karena anak itu ketika dinasih, kalau misalkan ya, anak itu melakukan kesalahan, ya kan? Itu jangan kemudian langsung dinasehatin. Enggak. Terus dibiarin enggak juga. Ya. Ketika kondisinya sedang tidak stabil, ya, jangan masuk. Kalau misalkan anak ini lagi marah, kadang kenakalan anak disebabkan emosinya dia. Ketika dia emosi, berarti kan batinnya sedang bergejolak. Kita ngasih nasihat, nggak mempan. Coba misalkan ibu-ibu saya challenge, saya kasih tantangan, bawa air di mangkok, ya, di mangkok tanpa tutup ini, lari, kira-kira tumpah nggak airnya, Bu? Tumpah. Kenapa? Karena posisinya tidak stabil, bergejolak. Nah, itulah nasihat itu kan seperti air. Bagaimana air itu bisa menyegarkan? Ya, harus dalam kondisi yang tenang, stabil. Kalau minum aja sambil lari-lari kan nggak bisa. Jadi si anak kondisinya harus sudah tenang dulu. Dengarkan dulu, ya, kamu kenapa kayak gitu? Ketika dia mau terbuka, ketika itulah kita sudah menang. Artinya apa? Kita sudah dipercaya oleh dia. Itu pun belum boleh langsung ngasih nasihat. Kata Ustadz Fauzil Azim, cara nasihati anak itu, dengarkan dulu alasan dia melakukan kenakalan itu kenapa. Kalau dia sudah bercerita, itu pun jangan langsung kasih nasihat. Tapi minimal kita sudah menang. Apa? Dia mau terbuka. Kemudian setelah terbuka, jangan langsung kasih nasihat, diam dulu. Nanti lama-lama ya udah. Kalau menurut kamu baiknya seperti apa? Nah, ketika dia nggak tahu harus bagaimana, kita baru masuk, ya kan? Nah, ini penting juga kita belajar ilmu psikologi. Jangan 100% yang dari barat ini haram gitu ya. Enggak. Ya memang ada sesuatu yang harus kita tolak. Bahkan banyak gitu ya. Tapi nggak semuanya kita tolak. Kita tetap punya filter. Yang baik-baik kita terima. Termasuk bagaimana mendengarkan. Coba, Nabi Ibrahim itu mimpi, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Inni ara fil manami, ya, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, ya, aku menyembelih kamu. Bisa nggak Nabi Ibrahim langsung menjalankan perintah Allah langsung gitu? Sebenarnya mungkin bisa aja, tetapi Nabi Ibrahim berdialog dulu dengan anaknya, pengen ngedengar apa nih jawaban anak. Itu pentingnya seni mendengarkan. Ya, jadi suami harus banyak mendengarkan istri, begitupun orang tua harus banyak mendengarkan curahan hati anak. Kenapa anak lebih kebanyakan anak itu lebih suka di luar? Karena resah dan gelisahnya seringkali didengarkan oleh teman-temannya. Sementara di rumah justru langsung disalah-salahi. Coba kalau kita sering mendengar aspirasi mereka, insya Allah mereka pun akan betah di rumah. Kemudian selanjutnya, ini Karim Asyadili, yang semuanya tadi itu orang-orang masih hidup semua daerah kita. Dari mulai Abdul Karim Bakar, kemudian Mustafa Sibai, Karim Asyadili, ini para pegiat parenting kontemporer. Kalau zaman dulu mendidik anak itu takwa, banyakin doa gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita perlu perkara-perkara teknis dan nasihat-nasihat yang bijak seperti itu. Hadiah yang paling baik dan paling utama adalah hadiah psikologis. Ini penting. Anak nggak cuma butuh uang, tapi dekapan, sanjungan yang hangat dan penghargaan menjadikan anak merasa sangat bergembira. Anak merasa dihargai ketika dia berhasil mengerjakan sesuatu, kita apresiasi, Masya Allah, tabarakallah, pinter ya. Kita dekap dia, kita peluk dia. Jangan kaku. Ya kan, ada seorang Arab Badui yang ketika melihat Rasulullah mencium anak laki-laki, Arab Badui ini bertanya, ya Rasul, engkau nyium anak laki-laki?
Terus Rasulullah malah balik bertanya, lah emang kamu nggak nyium anak laki-laki? Allah ya Rasul, saya punya 10 anak laki-laki, tidak ada yang saya cium sama sekali. Harusnya kamu pulang, kamu cium anakmu, karena aku khawatir ya sifat lemah lembut, sifat kelembutan Allah cabut dari dirimu. Rasulullah menggendong cucu-cucunya, menciumi cucu-cucunya. Kenapa? Karena itu bagian daripada hadiah psikologis. Ketika Rasulullah sholat, cucunya itu sampai naik-naik gitu loh. Pernah ngeliat gak video orang sholat kemudian anaknya naik-naik di pundaknya? Ya kayak gitu juga kondisi cucunya Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat. Bahkan ketika Rasulullah khutbah, Hasan dan Husain itu petakilan gitu. Mungkin kayak Ustadz Arif lagi ngisi ceramah ada basang gitu. Ya itu kayak gitu juga kondisi Rasulullah ketika sedang khutbah, ternyata ada Hasan Husain lari-lari, itu gak parah, malah didekat. Itu bagian daripada hadiah psikologis buat anak merasa nyaman. Jangan sampai anak menganggap wah orang tuanya ini killer. Nah itu bahaya. Kemudian selanjutnya dari Dr. Abdul Karim Bakar lagi, dokter ya, orang tua harus memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa seorang muslim yang kokoh memegang prinsip mungkin akan merugi dalam jangka pendek, namun dia akan beruntung dalam jangka panjang. Ketidakmampuan memegang prinsip adalah hakikat dari sebuah kerugian. Ini dalam banget tuh, agak panjang tapi sangat mendalam. Kenapa? Karena pembinaan akidah. Orang yang mempertahankan iman dan takwanya mungkin akan merugi secara duniawi. Tetapi ketika dia merugi secara duniawi dengan tujuan mempertahankan perkara prinsip, maka dia telah sukses. Hakikat daripada kerugian adalah ketidakmampuan memegang prinsip. Tanamkan kepada anak-anak prinsip hidup, falsafah hidup, punya kemandirian, punya harga diri, punya kemandirian, punya harga diri, punya keberanian, tidak meminta-minta. Itu mahal sekarang. Tanamkan falsafah hidup seperti itu kepada anak-anak kita, prinsip-prinsip yang harus dia pegang selama menjalani kehidupan ini. Man asya bila mabda mata bila syaraf. Orang yang hidup tanpa memegang prinsip, dia mati tanpa kemuliaan. Ya, tanamkan kepada anak. Mungkin kamu kalau memegang iman dan takwa, kamu akan sedikit mengalami kerugian secara duniawi. Tetapi sesungguhnya itu hanya kerugian jangka pendek. Keuntungannya jangka panjang, masa depan dunia ataupun masa depan di akhirat nanti. Banyak orang sekarang karena pengen enak, tapi caranya instan, gak mau kerja, akhirnya apa? Ngorbanin orang tua, terjerat pinjol. Kan kalau daftar pinjol, ya kan sebut apa? Sebut nomor darurat, ternyata nomor orang tuanya. Dia maunya happy-happy, jalan-jalan, pacaran, hilang-hiling, jalan mana, pakai duit pinjol. Ya, minjem dari online, dan itu ada perkara ribawi. Tanamkan dari sejak dini bahwasanya riba itu harus diperangi. Emang ngerti Ustadz? Insya Allah ngerti. Kita ini terkadang sering meremehkan anak. Ajak aja anak berbicara. Itu bagian daripada stimulan. Bahkan anak belum bisa ngomong pun, di usia 1 tahun, belum bisa ngomong sama sekali, belum bisa mikir, kita sering ajakin dia bicara-bicara, ya, kosakatanya banyak, itu terstimulan. Anak itu diajarin atau nggak diajarin, pasti akan bisa mengerjakan sesuatu. Cuman kalau kita stimulan, kita mengajari, dia akan lebih cepat untuk bisa. Kan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini dari dokter ya, Dr. Aisyah Dahlan juga. Ini sangat amazing. Mendidik anak itu memang sulit karena hadiahnya surga. Kalau mudah hadiahnya cuma rice cooker. Ya. Kembali ke cerita Khadijah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, biasanya malaikat Jibril itu datang kepada Rasul untuk apa? Menyampaikan wahyu atau memberi berita ada ancaman. Kalau misalkan orang-orang kafir Quraisy atau Yahudi bikin konspirasi, Rasulullah ngasih bocoran rahasia itu. Dapat bocoran rahasia dari Jibril. Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu dan memberi berita-berita
penting kepada Rasulullah. Tapi ada satu momen Jibril datang khusus untuk menyampaikan bahwasannya Allah sudah membangunkan istana bagi Khadijah. Dalam istana tersebut tidak ada kelelahan dan keletihan, tidak ada kegaduhan. Apa poinnya? Bahwasanya selama di dunia seorang ibu itu pasti lelah, ya kan? Dan mengalami sekian banyak kebisingan, anaknya nangis, rewel, belum lagi kalau anaknya banyak. Itu udah kayak penampungan. Tapi bagi ibu-ibu yang bersabar, di akhirat nanti ada istana surga bagi istri yang berbakti. Istana tersebut tidak ada kelelahan, tidak ada kebisingan. Allah sediakan bagi Khadijah karena saking sabarnya ngurusin suami, ngurusin anak-anaknya yang banyak itu. Dan poin menarik dalam hadis ini, sampaikan juga kepada Khadijah, dia dapat salam dari Allah. Dan aku juga nitip salam, kata malaikat Jibril untuk Khadijah. Dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril. Luar biasa. Kalau kita dapat salamnya dari siapa, Pak? Dari mantan. Ya. Ini dari Allah langsung, dari malaikat Jibril. Allah adalah Al-Khaliq dan Jibril adalah sebaik-baik makhluknya Allah di kalangan para malaikat. Nitip salam kepada Rasulullah, sebaik-baik makhluk Allah dari kalangan manusia. Karena kemuliaan Khadijah, jadi istri dan jadi ibu. Capek, tapi hadiahnya surga. Makanya ini penting banget. Saya sering mendengarkan ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, Eli Risman, ya kan? Kemudian Budi Asyari, para pakar parenting itu. Dan saya baca-baca buku juga Ustaz Fauzil Azim, kemudian tadi Abdul Karim Bakar. Ini salah satu yang paling menarik yang saya dapatkan dari Aisyah Dahlan. Emang didik anak itu sulit, tapi ingat hadiahnya surga. Kalau gampang, kayak orang arisan gitu ya. Atau hadiah lomba Agustusan, ya, hadiahnya cuma rice cooker. Kemudian dari Bunda Risman, menjadi orang tua yang cakap tak jatuh dari langit. Maksudnya apa? Perlu belajar. Ilmu yang harus dipelajari, pertama, Bu, ilmu tazkiyatun nafas. Itu paling penting. Bagaimana ketika marah bisa mengontrol emosi. Ini kan? Bagaimana ketika kita punya perasaan disakiti, dizolimi sama orang lain, kita punya ilmunya. Itu ilmu tazkiyatun nafas. Silahkan nanti belajar sama Ustadz Arif. Ya, pakai buku Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, mungkin itu. Coba ya. Ada adab-adab, ada cara-cara menghilangkan hasad, ada cara-cara menjauhi ghibah. Ya kan? Ibu-ibu itu kan paling kalau kumpul yang ngomonginnya penting-penting dulu, tapi nanti lama-lama nyerempet-nyerempet gitu. Ya. Sampai akun yang diikuti aja akunnya lambe turah. Nah, baik. Lanjutnya, ini dari Buya Hamka. Nggak afdol ya kalau kita tidak merujuk ulama ternama ini. Buya Hamka menyampaikan bahwa dalam mengasuh anak ada 4 tahapan. Pertama, ketika sedang menyusu. Anak tahap pertama ketika sedang menyusu, orang tua harus mengawasi makanannya. Betul nggak, Bu? Salah makan, anak bisa sakit. Kedua, ketika anak mulai banyak bertanya tentang hal-hal ini dan itu di sekitarnya orang tua, membantu membuka akal dan wawasan serta memberi contoh yang baik. Jangan remehkan anak. Sampaikan saja, oh nanti bahasanya terlalu tinggi, nggak bisa dipahami. Mungkin ketika itu belum paham, tapi setidaknya sudah ada bekal dasar. Makanya jadi orang tua itu harus cerdas. Jadi seorang ibu menjadi teladan, jadi seorang guru harus banyak baca. Baca apa? Baca buku, bukan baca berita. Ya, di Facebook, di WhatsApp, bukan. Kalau kata Anies Baswedan, ini bukan masalah politik ya. Kalau kata Anies Baswedan, masyarakat Indonesia itu ya, minat baca tinggi, tapi daya tahan baca rendah. Benar nggak, Bu? Kalau baca sesuatu, semangat. Tapi kalau udah scrollnya lebih dari 3 kali, capek. Nah itu.
Ini masih penting ya penilaian Anies Baswedan, masih agak adil. Kalau penilaian netizen lebih parah lagi. Masyarakat Indonesia minat baca rendah, minat bacot tinggi. Semangat ngomongnya tinggi, semangat menghakiminya tinggi gitu ya. Nah, penting bagi seorang ibu untuk banyak membaca buku, baca Al-Quran, baca tafsir, baca majalah minimal. Ya kan, majalah yang edukatif, yang islami. Kenapa? Karena faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Bagaimana ibu menceritakan Khonsa? Bagaimana seorang ibu menceritakan Nusaibah? Bagaimana seorang ibu menceritakan Asma? 3 nama yang saya sebut pahlawan dari generasi Sahabiyah. Kalau nggak pernah baca, nggak pernah dengar, sampaikan kepada anak. Gitu kan? Faqidu syai' la yu'tih. Makanya banyak baca. Ketika anak nanya bisa menjelaskan. Kemudian tahap ketiga, ketika anak beranjak besar dan menjadi remaja, inilah masa perjuangan. Pengawasan orang tua di tahap remaja sangat mempengaruhi arah hidup anak. Jadi kalau pas masih menyusui jaga makanan, kalau pas mulai agak pinter ya, beri dia wawasan. Ketika dia sudah mulai remaja, beri dia pengarahan. Remaja itu justru harus dikasih arahan. Jangan kemudian biarin aja itu masa transisi, nanti juga dia benar sendiri. Saya juga dulu kayak gitu, nggak bisa. Masa anak nakal dibiarin? Walaupun tetap dengan ilmu, cara mengarahkannya dengan ilmu. Kadang orang tua bilangnya kayak gitu ya, nggak apa-apa itu masih remaja, masih transisi. Nanti kalau udah ketemu momennya juga dia akan tobat dan kembali. Iya, kalau misalkan masih ada waktu. Kalau misalkan anak kita masih di usia remaja, Allah panggil lebih dahulu, gimana? Matinya karena balap liar, nggak dikawal. Kita berarahkan supaya senang ke masjid, senang ke perpustakaan, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang keempat, saat anak mampu mandiri, beri dia kepercayaan. Jaga makanan, beri wawasan, beri arahan, beri kepercayaan. Itu ringkasannya. 4 tahapan ini. Jaga makanan saat masih menyusui, beri dia wawasan saat mulai banyak bertanya, beri dia arahan saat mulai beranjak dewasa, ketika remaja, dan ketika dia sudah mandiri, beri kepercayaan. Maksudnya apa? Kalau sudah menikah, ibu-ibu jangan cawe-cawe lagi dengan urusan rumah tangga putra-putrinya. Biarkan ya pohon itu tumbuh sendiri. Jangan intervensi, ya kan? Tapi intervensi itu kalau dalam urusan agama boleh kok. Seperti Abu Bakar mendapati anaknya, ya ternyata udah azan, kok anaknya masih berjumpa sama istrinya, disuruh cerai kok sama Abu Bakar. Ya, karena ini urusan agama, saking pentingnya menjaga sholat. Tapi kalau urusan duniawi, biar mereka berdua yang mengurusi. Karena saya lihat mungkin wajahnya udah ada yang punya mantu gitu ya, ada yang punya cucu. Ya, ini husnuzon saya. Nah, kemudian selanjutnya dari Bunda Risman lagi. Bencana sangat dekat, perbaikinya dari mana? Dari rumah. Kompak antara ayah dan ibu, tidak saling menyalahkan, tapi saling bekerja sama. Ini salah kamu, itu salah kamu, nggak bisa. Apalagi kalau misalkan anak salah nih, ibu bilang, emang kamu ini keturunan bapakmu, itu anak malah tambah nakal, malah dapat pembenaran gitu ya. Kadang ibu kayak gitu ya, udah anaknya salah, lalu kasih dalil, wah ini bapakmu emang kayak gitu, pantesan kamu kayak gitu. Nah ini keliru. Justru rumah itu adalah tempat terbaik bagi anak. Ibu, bapak, sinergi. Ya, kalau perlu anak nakal gebukin bareng-bareng, ya enggak juga ya. Ya. Selanjutnya dari Ustadz Rifki Jakarta Lip, ini sangat dalam juga. Banyak anak jadi yatim padahal bapaknya masih hidup. Istighfar Pak. Ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sering banget di luar rumah. Di luar rumah jadi ketua organisasi, ketua panitia, ketua acara ini dan itu, tapi untuk anaknya nggak ada. Betul, kita jihad di luar rumah. Di rumah ibu yang memberi pendidikan, tapi jangan sampai ya kebutuhan psikologis anak tidak kita berikan sama sekali. Itu anak jadi nggak kenal bapaknya. Ya. Repot ini, ya. Bahaya. Banyak anak menjadi yatim padahal bapaknya masih hidup. Kemudian terakhir dari Ustadz Umar Wita, tempat paling nyaman saat dunia terasa keras ialah pelukan seorang ibu dan usapan kepala seorang ayah.
Ketika ibu memeluk, ayah mengusap kepalanya, maka anak ini insya Allah punya energi, punya bahan bakar yang sangat cukup untuk mengarungi kehidupan dunia, bahtera dunia, ya, bahtera samudra kehidupan ini, ya kan, pasang surut. Ketika ada orang tua, insya Allah anak ini bisa menghadapi ujian sesulit apa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. 1 jam kurang lebih sudah disampaikan materi. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin untuk bertanya dan berdiskusi. Silakan, sebelum yang online kita persilahkan nanti Bapak Ibu yang sudah rawuh dahulu. Silakan jika ada pertanyaan. Mic-nya di sebelah sana. Di atas bisa dinyalakan, Mas. Silakan mic-nya dikasih yang bertanya. Yang bertanya nanti akan dapat. Ada doorless-nya ini ya? Ada doorless-nya, insyaallah. Silakan. Ibu yang biasanya tanya sedang izin ya. Jadi jangan menunggu pertanyaan dari ibu tadi. Silakan Bapak Ibu hadirin untuk bertanya. Malu bertanya? Sesat di mana? Silakan. Saya butuh air putih aja. Aku sakit ini. Oh iya. Bapak-bapak mungkin silakan. Boleh menyanggah materi yang sudah disampaikan. Misalkan, nggak seperti itu Ustaz realitanya begitu. Contoh, boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Nggak masalah. Silakan. Tidak ada? Dari online atau dari pertemuan sebelumnya boleh juga. Tidak ada? Pas nggak ada ini Bu-Ibu? Ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan. Kita tidak menerima diskusi setelah acara selesai ya. Yang kemarin diskusi kita buka, hari ini kita tidak ya. Oh ya, silakan. Mic-nya di sebelah sini. Tolong disampaikan ke Ustaz Arif. Minta tolong. Itu. Minta air putih aja. Ya, air gelas juga. Sudah, Pak. Mati dong mic-nya. Kejauhan wireless-nya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana sikap seorang ibu ketika anaknya itu dijauhi sama bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana sikap seorang ibu jika bapaknya jahil kepada anaknya? Jahilnya maksudnya jahil gimana ini? Jahil. Usil gitu kok. Lagi bangun lagi tidur dibangunin itu kok. Habis itu ditinggal pergi itu. Terus ibunya marah-marah. Ya, silakan Ustaz. Foto. Minum dulu ya. Ya seperti ini Pak. Ya, silakan. Pagi-pagi itu, kalau di sekolahnya itu kan katanya kalau yang telat nanti didenda 5.000. Lah si anak itu siap, sudah siap mau berangkat, terus dia bilang, ayo Pak berangkat cepetan bayar. Dia bilang seperti ini, nanti aja biar nanti kamu didenda, nanti tidak punya uang saku seperti itu, nanti biar tidak aja sakunya, biar kamu tidak jajan. Oh gitu ya. Jadi judulnya seorang ayah yang mendolimi anaknya Ustaz. Supaya nggak bisa jajan. Iya. Menarik juga ya.
Ya. Mungkin ini perlu. Saya tidak berangkat Pak, soalnya saya itu kadang yang mau nanti saya Iya, bagus. Ini mungkin mewakili yang lain juga Mbak ya, tenang aja ya. Banyak temannya di sini. Silakan Ustaz. Iya, memang bapak itu unik Pak ya. Cara mendidiknya agak beda. Pada umumnya ibu takut anaknya kenapa-napa. Bapak takut anaknya nggak bisa apa-apa. Dua rasa takut yang berbeda tapi sumbernya sama, cinta. Jadi cara ayah mendidik anak mungkin agak berbeda dengan cara ibu. Kalau ayah lebih kepada ketegasan, ibu lebih kepada kelembutan. Nah, dua ini tetap dibutuhkan oleh seorang anak. Gak mungkin juga kayak gitu tiap hari kan. Tiap hari anaknya dijailin terus ya kan. Kan sepertinya enggak. Teman sesekali aja. Mungkin ayahnya punya maksud tersendiri. Jangan-jangan ayahnya ini filsuf gitu ya. Ya punya maksud dan tujuan tersendiri kenapa ngejailin anak. Ya ada bagusnya kalau anak dijailin kayak gitu, tanya mungkin, oh apa penjelasan ilmiahnya bapak kayak gitu. Jangan-jangan bapak ini punya dalil tersendiri gitu. Nah, barangkali punya maksud dan tujuan untuk mendidik anak juga, yang tujuannya ya juga karena cinta. Awalnya dari karena cinta tadi. Beda kan kalau ibu kan khawatir anaknya naik gunung, daki gunung, itu ibu cenderung khawatir. Tapi kalau bapak justru anak yang harus belajar, laki-laki apalagi ya. Intinya berbeda. Cara mengekspresikan cinta antara ibu dan ayah itu berbeda. Bisa jadi bapaknya yang jahil itu lagi sedang mengekspresikan rasa cintanya kepada anak. Ya walaupun itu tipe yang agak unik gitu ya. Coba nanti dikonfirmasi ke Iya, bapaknya dikonfirmasi. Ini maksudnya apa? Ini filosof nilainya apa? Nilainya ya? apa? Barangkali dia punya alasan tersendiri yang otak kita tidak menjangkau kan. Saking hebatnya gitu, saking canggihnya. Iya. Gitu ya. Iya, Bu ya. Matur suwun. Ada lagi, silakan. Mik. Ada mic yang bagus di situ. Coba mic-nya ditarik atau ibunya geser ke sini sedikit biar ada mic kok. Ya, bisa pakai mic enggak apa-apa. Jadi keputusan beli apa-apa, sekolah apa, ibu lebih dominan, itu boleh gak? Iya. Baik, dalam mengambil keputusan ya, Bu, seni mengambil keputusan dalam rumah tangga itu salah satu cara yang tadi saya sampaikan. Itu salah satu cara menanamkan ke anak bahwa ayah punya otoritas dalam rumah tangga. Kalaupun memang pilihan kita yang ingin diterapkan kepada anak, jangan sampai kita merendahkan suami. Ya, ibu-ibu, kalau saya kan, jangan sampai ibu merendahkan suami. Intinya pasti setiap orang tua ingin memberi yang terbaik bagi anaknya, entah itu suami ataupun istri, ayah ataupun ibu, pasti pengen yang terbaik bagi anaknya, apalagi dalam masalah pendidikan. Namun karena ibu-ibu ini rajin pengajian, sehingga seorang ibu lebih dominan pendidikan agama lebih utama. Di saat yang bersamaan, ayahnya masih mungkin pemikirannya masih sekular. Nah, tentu saja di sini yang dimenangkan harus pilihan ibu. Namun bagaimana caranya tidak menjatuhkan marwah seorang ayah di hadapan anak. Karena khawatir nanti kalau misalkan anak ini nggak nurut sama ibunya, lah ibu aja gitu sama ayah, dibalikin, anak itu pinter comebacknya gitu. Jadi memberikan balasan itu ngeri ya anak itu ya, kadang lebih ketus, lebih nyelekit ya.
Seperti itu ya Bu ya. Itu saja. Kalaupun memang ibu memenangkan pendapat ibu tidak mengapa, apalagi di situ ada maslahat ukhrawinya bagi si anak. Namun jangan sampai anak mempunyai kesan, oh ibu bisa mengalahkan ayah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Komunikasi lah, komunikasi. Allah bisa. Ya, maknanya juga jangan sampai seorang ibu, seorang ayah dan ibu itu ketika bertengkar di depan anak. Ya, lihat ibunya bertengkar di depan ya anaknya itu membuat seorang anak itu tidak menghormati bapaknya kembali. Jadi begitu ya Bapak Ibu hadirin. Yang lain mungkin? Terima kasih jazakumullah khairan. Beda pendapat ya biasa ya di rumah ya. Ada. Siapa? Oh iya silakan. Mik. Memang wirelessnya. Ya. Saya punya dia anak bukan semua. Nah, bapaknya itu agak kalau lagi jalan sama bapaknya. Jadi bapaknya itu selalu ngajaknya itu yang tempat yang berani-berani yang ekstrim misalnya. Dia ngomong Taekwondo itu Bu. anak perempuan semua tapi yang harus berani. Ya. Jadi kalau menyenek motor buang. Terus kalau main apa ekstrim gitu. Nah, jangan tadi Ustaz ngomong kalau perempuan diajarkan ada rasa malu ya, kalau laki-laki pemberani. Nah, ini ada kayak Pak kalau ekstrim kalau ngajarin anak-anak dua-duanya anaknya ini dari mana? Ya. Oh enggak usah. Iya, ibu berdoa lagi supaya punya anak laki-laki. Bapak ini pengen banget punya anak laki-laki nampaknya. Ya kan, jangan-jangan dia halu gitu kan. Menganggap anak perempuannya ada anak laki-laki. Tapi masih mungkin punya anak lagi, Bu? Masih insyaallah ya. Amin Allahumma. Nah, itu solusinya ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah beri anak laki-laki sehingga minat dan bakat suaminya tersalurkan. Anak perempuan tidak jadi korban. Nah, seperti itu. Ya, insyaallah ya. Kurang lebih seperti itu Bu. Mudah-mudahan Allah beri karunia anak laki-laki. Tapi anak perempuan 3 dalam sebuah hadis disebutkan, ini salah satu bukti Islam memuliakan wanita. Kalau ada orang punya anak perempuan 3, dah pasti masuk surga. Selama anak 3-3-nya itu, anak perempuan 3-3-nya itu solihah. Masya Allah. Dah jamin, udah punya tiket masuk surga Bu, insya Allah. Kalau lecet-lecet dikit jatuh naik motor nggak apa-apa. Iya. Masya Allah. Oke, yang lain mungkin bapak-bapak. Bapak-bapak silakan. Silakan. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya. Ini sedikit menyimpang cuman dari tema saya corona itu kan banyak yang bapaknya punya yang meninggal. Terus kira-kira lebih bagus mana antara mempersiapkan lebih dini wasiat waris atau hidup. Karena saya lihat kejadian di sini setelah kejadian orang tuanya meninggal, sing dulunya baik-baik aja jadi Kehilangan. masalah lainnya hukum itu kira-kira yang kita nggak tahu ya, maksudnya yang lebih muda meninggal duluan kira-kira antara 3 itu ada untuk dicontohkan kemana atau mengalir aja ya, sedangkan ilmu waris antara negara dengan agama itu kan bertolak belakang apalagi hukum adat ternyata kemarin saya bantu notaris itu juga ada gini bahkan yang biasa dari kecil pun tidak bisa memiliki padahal jelas-jelas dia angkat dari kecil ya, orang tuanya malah enggak. Jadi pertanyaan konkretnya
kasus. Antara waris, wasiat, hibah. Iya, betul. Masalah tadi ya, waris dengan agama ya. Monggo Ustaz. Luar biasa, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sulit untuk dijawab. Saking bagusnya Ustadznya nggak bisa jawab. Surat An-Nisa ini salah satu bukti Allah memuliakan kaum perempuan ya. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal. Dan isi daripada surat An-Nisa itu tentang perhatian kepada anak yatim, ya kan? Nah, kasus yang ditanyakan oleh Bapak tadi, untuk mensiasati perbedaan pendapat antara hukum waris versi syariah, hukum waris versi agama, hukum waris versi adat, itu bagaimana? Justru dari pertanyaan itu saya menangkap ada semacam saran dan solusi. Bagaimana kalau sebelum meninggal, karena kita nggak tahu kan kapan kita akan meninggal, apakah tidak sebaiknya, alangkah baiknya kalau kita sebagai mungkin orang yang mempunyai harta memberikan wasiat, pembagiannya seperti apa, kan seperti itu ya Pak ya. Karena nanti kalau terlanjur meninggal dan ternyata ada pertentangan antara hukum waris ini gitu kan, maka nanti akan sulit bagaimana menyelesaikan problemnya. Jadi justru saya menangkap dari pertanyaan Bapak, saran ataupun solusi, apakah tidak sebaiknya diwasiatkan dulu? Kalau sebelum meninggal sudah diwasiatkan, sudah jelas siapa mustahiknya yang akan berhak. Kalau nunggu waris, nah ternyata di sana kan ada pertentangan. Saya malah menangkap saran itu. Kira-kira benar nggak Pak? Enggak. Beliau menanyakan. Iya, tapi saya menangkap itu dari Bapak ya. Jadi, ya. Jadi antara wasiat dengan hibah dengan waris itu lebih utama, didahulukan lebih mana? Melihat kondisi corona, tahu-tahu bapak tiba-tiba meninggal itu kan. Dan anaknya banyak yang terlantar. Iya, bapaknya banyak meninggalkan harta, sehingga pembagian harta tadi jadi polemik. Nah, salah satunya mungkin apakah harus diwasiatkan dulu lebih utama, atau nunggu bapaknya mati baru waris, habis itu waris bingung karena ada hukum negara dengan hukum syariat, atau yang mana begitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Mensiasatinya tadi kan apakah enggak ya dihibahkan dulu, diwasiatkan dulu gitu kan? Iya. Supaya tidak masuk dalam bagian daripada harta warisan yang dibagi-bagi. Cara baginya pun bingung, entah pakai hukum adat atau hukum positif. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi bisa ditanyakan kepada yang lebih alam lagi, karena terkait masalah ini pun saya belum mendalami. Ini butuh kebijaksanaan, bukan hanya ilmu tapi pemahaman terhadap kasus tersebut. Ya, gitu ya. Tapi saya menangkap sarannya pengennya dikasih hibah dulu. Oh enggak. Iya, rumah ya. Mungkin saya tanyakan lagi sama kiai yang lebih ahli. Insya Allah nanti bisa di-share jawabannya ke Ustaz Arif Muslim. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Satu lagi yang hadir sebelum yang belum hadir, yang nggak hadir tapi meninggal pertanyaan. Langsung aja Ustaz ya, saya bacakan. Yang pertama, Ustaz nitip pertanyaan, bagaimana menanamkan. Ini terakhir. Assalamualaikum, izin nitip pertanyaan Pak Ustaz. Sebagai seorang single parent, bagaimana meyakinkan anaknya yang sudah mulai beranjak remaja bahwa ia sebagai ibunya bisa berperan ganda, selain sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ayah. Begitu Pak Ustadz. Jadi ceritanya anak saya yang sulung, terkadang dia kangen dengan bapaknya, pingin curhat atau sharing gitu. Saya ya sudah berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa menerima, cuma terkadang dia masih belum plong, belum puas ya. Ini pertanyaan dari salah seorang ummahat. Pertanyaan kedua Ustaz nitip pertanyaan ya, titipannya saya bacakan. Bagaimana menanamkan kepercayaan diri kepada anak sejak dini untuk menghindari anak-anak kita jadi korban bully? Jazakumullah khairan katsiran. Ya, silakan Ustaz.
Baik, terkait single parent tadi ya, seorang ibu berusaha juga berperan sebagai ayah. Karena ayahnya sudah meninggal, ibu ini menjalankan peran sebagai ayah, mungkin mencari nafkah, menjadi teman curhat, dan sebagainya. Namun kebutuhan dasar anak pada sosok juga penting. Tadi disampaikan oleh Ustadz Arif, peran bisa digantikan, tapi sosok tidak bisa digantikan. Maka mungkin kalau memang ada kesempatan dan setelah istikharah ternyata bagus untuk ditempuh, bisa menikah lagi seperti itu. Karena si anak ini butuh sosok ayah. Mungkin salah satu solusinya adalah menikah lagi dengan laki-laki yang betul-betul sesuai dengan kriteria ibu dan anaknya ini, bisa bergabung dalam keluarga tersebut. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kepercayaan diri kepada anak sejak dini. Bagaimana menanamkan percaya diri kepada anak, Ustaz, untuk menghindari anak-anak kita jadi korban bully? Korban bully itu yang harus ditangani pertama kali adalah anak yang punya kecenderungan membuli. Ya, anak yang punya kecenderungan membuli yang harus kita tangani terlebih dahulu, sehingga pembulian itu tidak ada di lingkungan sekolah. Ya, kenapa anak melakukan pembulian terhadap kawannya? Bisa jadi karena ingin menunjukkan kehebatannya. Kasus terakhir yang sedang viral itu, ternyata yang melakukan perundungan kepada temannya sampai luka parah itu kan juara silat ya. Juara silat juga juara talqin Quran. Jadi kita tanamkan kepada anak akhlak-akhlak yang mulia, saling menyayangi, dan juga tidak boleh menyalahgunakan ilmu yang kita miliki. Itu kan tandanya menyalahgunakan ilmu, mentang-mentang jago silat digunakan untuk membuli kawannya. Itu yang terekspos di media. Yang tidak terekspos juga banyak, ya kan? Yang tidak terekspos juga banyak. Maka dari itu tanamkan kepada anak-anak supaya apa? Supaya tidak menyalahgunakan ilmu yang dimiliki. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menyayangi sesama. Ya, mengantisipasi terjadinya pembulian itu menyayangi. Ya, menyayangi bukan berarti berlebihan juga rasa sayangnya begitu, tapi tidak menyakiti. Ya, karena kezoliman itu nanti akan merugikan pelakunya sendiri, tidak menyakiti. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah penduduk bumi, maka engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Nah, itu harus benar-benar ditanamkan kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. Ya, satu lagi Ustadz terakhir. Tadi kan Ustadz membahas penanaman adab terhadap anak, penanaman adab terhadap anak, adab ya terhadap anak. Terus membahas juga tentang ilmu parenting modern tidak sepenuhnya kita tolak. Bagaimana dengan teori kecerdasan anak-anak yang berbeda-beda, termasuk anak kinestetik yang belajar dengan terus bergerak, sedangkan dalam Islam perlu ditanamkan adab terhadap guru saat belajar, seperti yang berlaku di kitabnya Ustadz Budi Azhari. Iya, macam-macam kecerdasan anak gitu ya, Ustadz. Yang mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep pendidikan Ustadz Budi Azhari tadi ya. Iya. Baik, ilmu yang berkaitan dengan tipe kepribadian itu ilmu nisbi, ilmu relatif, tidak mutlak benar tapi juga tidak mutlak keliru. Mungkin kita bisa menerima bagaimana cara mengetahui karakter anak, tetapi bagaimana cara mengatasinya tetap dikembalikan dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Gitu ya kira-kira ya. Jadi terkait mengenali karakter mungkin kita bisa pakai ciri-cirinya, tapi bagaimana cara mengatasinya kita yang punya ilmu tersendiri, bukan harus mengikuti cara mereka. Termasuk dalam masalah kecerdasan, masalah passion. Imam Syafi'i itu sebelum terkenal jadi ahli fikih, beliau lebih dikenal sebagai ahli sastra, tapi gurunya mengarahkan beliau supaya menjadi ahli fikih, dan ternyata cerdas juga. Artinya kecerdasan setiap anak itu tergantung apa yang dia tekuni. Ya, kalau kecerdasannya ini hanya menggeluti dunia sastra, ya kita tidak akan mengenal mazhab Syafi'i hari ini. Tapi karena beliau memahami bahasa,
ya, penguasaan bahasanya bagus, diarahkan untuk belajar fikih. Artinya apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Kalau bicara passion loh, passionnya jadi pujangga Imam Syafi'i itu, tapi ternyata jadi imam mazhab terbesar, salah satu imam mazhab terbesar. Jadi tergantung siapa yang mengarahkan, tergantung siapa mursyidnya, tergantung siapa mentornya, tergantung siapa gurunya. Maka dari itu jangan sampai kita membatasi kemampuan seorang anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Bapak Ibu hadirin untuk kajian parenting di bulan September, Oktober ya, Masya Allah, bulan Oktober. Mudah-mudahan di bulan November nanti ibu-ibu yang hari ini berhalangan hadir, bapak-bapak yang berhalangan hadir bisa hadir di bulan depan. Dan ibu-ibu yang sudah hadir jangan bergantian ya. Yang dulu hadir sekarang nggak hadir, yang dulu nggak hadir sekarang hadir. Jadi ilmunya sepotong-sepotong Bapak Ibu hadirin. Demikian kajian pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah melimpahkan rizki kita terhadap rizki kita berupa ilmu dan kepahaman. Kita pulang dengan membawa banyak ilmu dan manfaat. Amin Allahumma. Saya kembalikan ke moderator dari kami. Selebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.